Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di kelas yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke penghuni alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang sudah kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang terhormat kepada Ibu Wakil Kurikulum yang telah bersedia hadir di acara ini. Kemudian yang terhormat kepada Dewan-Dewan Guru dan juga Ibu dan Bapak Tendik yang luar biasa. Baiklah, sekarang untuk pembukaannya kita dengarkan kata sambutannya dari Ibu kita yaitu Ibu Aja. Kepada Ibu Aja saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya diberikan sedikit kesempatan untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Buat langkah pertama segala jenis puji maka sama-sama kita persembahkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara yang dibuat oleh guru kita Miss Rati. Seterusnya salam dan salam kepada pangkuan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan yang terhormat Kepala Sekolah Indonesia Global di Timur, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Tendik, dan yang sangat kami banggakan guru kita Rati Diarna yang sedang mengikuti CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Semoga cita-citanya tercapai, hendaknya tanpa kendala ke depan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan ataupun diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru kita CGP Angkatan 11 Ibu Ratu Diarna SPD. Semoga nantinya budaya positif ini akan terlaksana di kalangan sekolah kita dan akan menambah nilai positif yang lebih lagi seperti lebih lagi dari sebelumnya. Semoga kita bisa menerapkan nantinya apa yang akan dibahas oleh Bu Rati dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Terima kasih juga kepada antusiasnya para guru, para tenaga tendik yang sudah membantu mensukseskan acara ini. Semoga acara ini tanpa kendala ke depan. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya sebelumnya berterima kasih lagi ya karena sudah bersedia menyempatkan waktu walaupun ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang di luarnya. Baiklah, di sini Bapak Ibu saya hanya ingin berbagi pemahaman yaitu tentang penerapan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Ini juga merupakan salah satu
saya di CGP Angkatan 11 yang mana ini nanti aksi nyata ini akan saya upload di PMM Bapak Ibu. Namun setelah nanti acara ini selesai, saya berharap apapun yang telah kita dapatkan di sini, yang positifnya itu semoga bisa menjadi hal yang baik yang bisa kita wujudkan di sekolah ini sehingga visi dan misi sekolah itu bisa tercapai. Baiklah, sebagai pengantarnya, di sini saya akan membahas tentang konsep Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan kita, Bapak Ibu. Walaupun konsep ini sudah dipakai di zaman kolonial, tapi di sini konsep Ki Hajar Dewantara sangat cocok digunakan di abad ke-21 atau istilahnya di generasi Z. Nah, itu Bapak Ibu ya. Yang mana di sini konsep pendidikan menurut KHD melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah. Ya, itu menempatkan murid itu sebagai fokus utama kita. Berarti di sini kita menempatkan murid itu sebagai hal yang sangat penting dan sebagai fokus utama yang ada di lingkungan sekolah ini. Karena menurut konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu Bapak Ibu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi kita di sini adalah juga mencakup pembentukan karakter. Nah ya, berarti menurut Ki Hajar itu mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita sehingga bisa mengembangkan potensi setiap murid tersebut. Nah, begitu. Kemudian di sini untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang inklusif, ini harus diberdayakan yang namanya budaya positif di sekolah sehingga visi yang ingin kita capai, yang kemarin sudah kita bahas apa visi kita dan prakarsa perubahannya, itu bisa terwujud di sekolah ini atau di SMA Negeri 1 Labuan Bajo Timur. Kemudian konsep inti budaya positif ini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama itu saya bacakan perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontra guru dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu semua di antara 8 ini sudah Bapak Ibu terapkan. Nah ya, sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah, tapi sekarang kita melihat bagaimana akar-akar daripada budaya positif ini. Oke? Nah, di sini kita ambil judulnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, sebelum kita mulai ke materinya, saya ingin membuat sebuah kegiatan Bapak Ibu sebagai pembuka. Cobalah buka, ya. Di sini saya ingin meminta Bapak Ibu coba angkat tangannya yang mana aja boleh. Coba, ya, coba digenggamkan tangannya. Oke, sudah semua menggenggam tangan? Saya minta sedikit waktunya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang paling berharga, yang wajib dan harus Bapak Ibu pertahankan. Coba dibayangkan, sesuatu yang paling berharga, ini wajib dan harus Bapak Ibu pertahankan demi kehidupan Ibu. Udah? Udah ya? Udah semua memiliki sesuatu yang hebat di dalam genggamannya? Sudah. Sekarang coba yang barisan ini sama barisan ini, yang barisan ini sama barisan ini. Coba rayu kawannya untuk membuka supaya kawan ini membuka genggaman yang sangat berharga ini. Kira-kira saya ingin melihat siapa yang mau membuka genggaman ini. Coba kawannya sama-sama merayu supaya kawan yang lainnya itu membuka genggamannya ini. Merayunya boleh bisa dengan uang, boleh bisa dengan menghardik, bahkan boleh dengan memarahi. Ayo lakukan Bapak Ibu. Ayo, ayo, coba rayu kawannya di samping. Coba rayunya kawannya di samping. Coba siapa? Saya mau lihat siapa yang mau membuka genggamannya karena rayuan dari kawannya. Nggak ada yang mau
itulah inti dari yang saya suruh tadi Bapak Ibu ya. Berarti tidak ada orang lain yang mau menginginkan kita kecuali diri kita sendiri. Perubahan apa yang kita ingin lakukan berarti tergantung dalam motivasi di dalam diri kita sendiri. Itu adalah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon ini adalah pemikiran yang lama-lama Bapak Ibu. Misalnya di sini kalau untuk anak murid, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu berpandangan bahwa setiap anak murid itu melakukan kesalahan, ya, itu adalah karena emang karakter dia. Padahal kalau kita lihat ke teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Berarti anak-anak itu nakal pasti dia memiliki tujuan. Nanti kita akan bahas lagi 5 posisi kontrolnya. Oke? Sekarang di sini seperti tema kita budaya positif. Kita mau lihat dulu di sini disiplin positif. Disiplin. Kira-kira menurut sepemahaman Ibu selama ini apa itu kata disiplin? Disiplin. Kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu yang sudah pernah kita jalani, apa itu disiplin? Tepat waktu. Ya, bagus sekali. Apa lagi? Disiplin patuh pada aturan. Bagaimana Ibu? Kurikulum? Apa itu disiplin Ibu? Pada dasarnya memang dulu kita berpandang seperti itu. Iya. Waktu tidak pertahanan aturan dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang itu bisa diartikan disiplin itu kita yang bisa menggali diri kita sendiri, akan kemana kita, akan bagaimana kita, itu mungkin kata disiplin yang sekarang. Iya. Di sini Ibu kata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Ya, belajar sesuatu tujuan atau potensi yang ingin dicapai bahkan yang disukai. Tapi kalau budaya kita sekarang Bapak Ibu sudah mengalihkan kata disiplin itu adalah kepatuhan. Berarti orang yang melakukan itu karena patuh. Itu disiplin. Misalnya masukkan baju ke dalam. Anak itu melakukan bukan karena dia belajar, tapi karena dia patuh. Kalau seandainya saya melakukan itu, apa efeknya? Kalau saya tidak melakukan, apa efeknya? Itulah budaya yang kita bawa sekarang. Berarti kata disiplin itu adalah karena keinginan seseorang, Bapak Ibu. Dia melakukan itu karena keinginan seseorang. Jadi pada dasarnya disiplin di sini adalah belajar. Yang mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai atau yang dia sukai. Itu dia kata disiplin ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai di sini juga perlu sekali untuk kita ketahui. Apa itu nilai universal? Nilai-nilai kebajikan, nilai itu adalah yang berasal di dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Ya, kita lihat apa-apa saja nilai kebajikan yang mungkin pernah kita lakukan dan pernah dilakukan oleh anak didik kita, tapi kita tidak tahu arahnya itu kemana. Di sini ada 3 nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini yang pertama yang tidak pernah asing bagi kita ya, karena visi kita juga ada dimensi ini Bapak Ibu. Visi yang tertempel di dinding, ini ada dimensinya. Ternyata itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Beriman dan bertakwa, kemudian kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu termasuk nilai kebajikan dari profil dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini juga ada ya primary years program. Ini toleransi Bu, toleransi, rasa hormat, kemudian kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus lahir dari seorang peserta didik. Gitu ya. Kemudian ini juga life skill, dapat dipercaya, kemudian aktif dan tidak merendahkan orang lain. Itu juga termasuk nilai yang harus ada di dalam diri anak didik kita, Bapak Ibu. Oke, di sini kita beralih teori motivasi, hukuman dan
dan atau restitusi. Ini yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Terkadang apa yang ini mohon maaf, terkadang apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan ini ketika aksi nyatanya terjun ke lapangannya itu tidak, walaupun saya menggebu-gebu Bapak Ibu ketika dikasih pemahaman oleh fasil saya, Bapak harus menerapkan ini, Bapak tidak boleh menerapkan ini. Ketika saya ingin coba melakukan perubahan tersebut, ternyata itu sangat biasa, itu luar biasa sulitnya Bapak Ibu ya, karena tidak sesuai dengan karakter anak didik kita yang beda-beda ya, yang berbeda. Oke, teori motivasi hukuman sekarang. Sebelum masuk itu di sini ada setuju dan tidak setuju. Oke ya. Sekarang kita lihat dulu sebelum masuk ke materinya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju coba siapa? Yang setuju Bapak? Ya. Yang setuju 3 orang ya. Hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, setuju. Yang tidak setuju ramai juga ya Bapak Ibu ya. Ibu apa? Tidak setuju. Oke, kita dengarkan dulu yang setuju. Kenapa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Oke, kepada Bapak calon kepala sekolah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kenapa kami setuju dengan diberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak? Kita lihat bahwa karakter dari kita ini di daerah kita, mungkin kalau seluruh global kan bisa kita lakukan. Ini yang khusus daerah kita. Jika hukuman yang kita berikan, maka anak-anak ini insya Allah dia disiplin. Contoh misal datang telat dari jam 8 lewat dari jam 8 ke pulang, insya dia disiplin. Berbaris kayak itu juga. Tapi kalau tidak ada hukuman yang kita berikan, maka mereka akan merajalela. Datangnya jam setengah 10, Rahmi datangnya jam setengah 11. Tapi karena Pak Ju dan saya kebetulan ada printer, maka kami datang cepat. Sekian dan terima kasih. Tapi intinya yang hal itu untuk mendukung anak-anak ini lebih patuh terhadap kedisiplinan itu, maka harus diberikan hukuman. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kepala sekolah ya yang telah memberikan tanggapannya karena menghukum di sekolah itu merupakan disiplin anak. Oke, sekarang mau kita dengar ini yang tidak setuju. Coba Ibu Wakil Kurikulum. Terima kasih waktunya. Saya termasuk orang yang tidak setuju memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Pada dasarnya kembali ke pribadinya masing-masing. Kita sudah melaksanakan hukuman itu dari zaman-zaman, tapi tetap tidak ada yang berubah sesuai yang kita inginkan. Karena kembali lagi ke yang tadi ya, dia akan berubah sesuai keinginan dia. Akan tetapi mungkin kita lebih memberikan pemahaman ataupun kita tanyakan lagi kepada anaknya, kenapa kamu terlambat? Apakah mungkin kamu terlambatnya menguntungkan orang tua, membanggakan orang tua, membanggakan kamu sendiri? Kalau anak-anak sudah menyadari kalau keterlambatannya tidak akan membanggakan orang tua, mungkin dia akan bisa belajar untuk mengubah dirinya tadi supaya tujuan hidupnya ke depan tercapai. Begitu. Tapi kalau hanya memberikan hukuman, belum tentu anak itu akan jerah dan belum tentu anak itu akan disiplin seperti yang kita harapkan. Begitu Ibu menurut saya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah memberikan tanggapan ya. Karena di sini ada 2 sisi. Yang pertama ada yang setuju hukuman di sekolah itu dapat disiplinkan anak. Itu juga merupakan alasannya karena keadaan ya Bapak ya. Keadaan kita harus menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Itu tidak salah juga. Nanti kita lihat teori yang benarnya. Kemudian tidak setuju, Ibu Wakil juga memiliki alasan tertentu kenapa hukuman itu tidak boleh ya, karena itu juga tidak diindahkan buat ulang-ulang kali melakukan hukuman, tapi itu juga tidak ada hasil
hasilnya. Nanti akan kita bahas lagi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, ini ya beda ya. Pemberian hukuman di sini ada positifnya, berarti ada hal baik yang baiknya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Iya, setuju. Oke, kita skip ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kan kadang-kadang kita kan kalau seandainya menyuruh anak ke depan itu, siapa yang mau nanti ibu akan berikan tambahkan nilainya. Kadang-kadang ada juga guru yang seperti dia Bapak Ibu ya. Itu juga sejenis penghargaan dalam bentuk nilai. Kira-kira itu akan meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Membuat anak merasa bersalah memberikan dampak yang lebih ringan. Seperti bersalah seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan. Kamu selalu melakukan itu. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu capek loh. Dari tadi kamu aja. Kamu gak kasihan apa dengan ibu? Nah, kira-kira itu memberikan dampak yang lebih ringan nggak kalau kita membuat anak itu merasa bersalah kepada kita? Setuju atau tidak? Nah, ada lagi nih. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ketika kita membuat anak didik kita merasa bersalah, ya sehingga dia iba terhadap kita, itu setuju atau tidak setuju? Tidak ya? Oke. Yang lain bagaimana? Nah, membuat anak-anak itu merasa iba kepada kita selalu. Kalau zaman ini zaman apa namanya? Kami tidak setuju. Tidak setuju ya Pak Ibu ya? Oke, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar pertanyaan pemantik saja sebagai pemandu ya, supaya kita bisa mengalihkan. Kita lihat sekarang teorinya. Teori motivasi yang lahir dari yang tadi itu Bapak Ibu. Ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Kita lihat motivasi yang lahir di dalam dua tersebut. Kemudian di sini hukuman ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, anak itu berpikir Bapak Ibu, ketika kita memberi hukuman, dalam pikiran dia itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang ada dalam pikiran anak tersebut. Ketika saya dihukum itu, kalau tidak saya jalani, kira-kira apa yang terjadi di dalam diri saya? Nah, udah berpikir lain anak itu, ya. Itu adalah motivasi eksternal. Eksternal di sini adalah motivasi luar daripada anak didik itu. Karena dia takut kalau seandainya nggak kita jalankan hukuman itu, apa yang akan terjadi terhadap diri saya. Nah, ini eksternal ya, yang berasal dari luar. Kemudian ini juga Bapak Ibu memberikan imbalan. Kita lihat apa yang ada dalam pikiran anak didik kita. Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Berarti dia sudah punya pemikiran. Kalau saya melakukan itu, pasti saya akan dapat nilai. Pasti saya akan dapat nilai yang bagus nanti ketika saya patuh perintah guru saya. Nah, gitu ya. Ternyata itu adalah motivasi eksternal juga. Motivasi yang ada di luar diri anak didik kita, Bapak Ibu. Penghargaan sama hukuman tadi. Jadi bagaimana motivasi yang ada di dalamnya? Nah, ini dia. Untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukan hal itu. Nah, ya, inilah tujuan kita, yaitu disiplin positif yang ada motivasi internalnya di dalam diri anak didik kita. Jangan sampai nanti Bu memberikan hukuman, memberikan penghargaan itu ternyata memiliki dampak bagi anak didik kita, walaupun memberikan sebuah hadiah. Ya, ini menurut teori yang saya pelajari. Nanti kalau saya kita alihkan ke dalam lingkup nyata, itu beda lagi Bapak Ibu. Nah, itu sepemahamannya ya. Kemudian di sini sudah kita inikan, berarti tujuan disiplin ini adalah murid kita memiliki motivasi internal. Nah, ya, dengan menghukum, memberikan penghargaan, ternyata itu adalah adanya motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, nanti bisa kita saring-saring lagi. Kemudian di sini, ini tahu siapa Bapak Ibu ya? Ini adalah Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di generasi Z ini kita cocok menggunakan konsep-konsep atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Sampai
kita langsung menempelkan visi misi sekolah itu ada yang dimensi ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasilanya yang diterapkan walaupun ini adalah konsep di zaman kolonial. Yang mana di sini adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat perintah diri, mengontrol diri sendiri yang berasal dari motivasi intrinsik, gitu ya. Kemudian, ini nih didukung oleh penghargaan. Ternyata ya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Berarti penghargaan, hukuman itu ternyata sama Bapak Ibu. Itu tidak melahirkan motivasi internal, hanya melahirkan motivasi eksternal yang membuat itu ketergantungan ya. Beberapa dari pemberian penghargaan. Berarti membuat anak didik kita ketika kita memberikan penghargaan itu ketergantungan. Berarti dia melakukan, kalau ada hadiah dia melakukan, kalau tidak hadiah kalah, nggak usah lah, gitu ya. Ibu apa sih yang ibu akan berikan kepada saya? Nilai apa enggak Bu? Nah kalau ada nilai saya mau Bu. Nah itu merupakan motivasi anak yang berasal dari luar Bapak Ibu. Nah gitu ya. Oke. Sekarang di sini didukung oleh penghargaan. Penghargaan itu juga merusak sebuah hubungan. Kenapa merusak sebuah hubungan? Ketika ada yang pandai maju ke depan, kemudian kita memberikan hadiah kepada yang pandai tersebut, kawan di sebelahnya itu Bapak Ibu, walaupun tidak terucap pasti ada terbesit sedikit, oh dia saja yang dapat hadiah, saya enggak, gitu kan. Pada dasarnya kita juga harus mengenali karakter anak murid itu beda-beda Bapak Ibu, pengetahuannya beda-beda, ada yang di atas rata-rata, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lebih tinggi. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada murid yang selalu tampil, itu bisa menjadi kecemburuan sosial. Akhirnya di sini adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Itu dia kuncinya. Ya. Kemudian ini juga mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Oke, keyakinan kelas. Ini saya rangkum semua tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Oke, keyakinan kelas. Selama kita mengajar, khususnya wali kelas, pernah nggak menempelkan keyakinan kelas di dalam ruangan kelasnya? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas biasanya. Kira-kira pernah? Pernah? Ada nggak yang pernah menempelkan ini keyakinan kelas? Saya mungkin bukan menempelkan kalau saya sebagai guru. Iya. Di awal pembelajaran saya kesepakatan dengan siswa. Belajar dengan saya itu bagaimana? Iya, bagus sekali ya. Berarti keyakinan kelas itu bukan hanya menjadi tempelan di dinding saja, tapi juga kesepakatan awal bagi Bapak Ibu sebelum kita memulai PBM. Berarti di awal PBM itu kita harus bersepakat dulu dengan anak murid kita. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar. Ya, itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, di sini apa bedanya sih peraturan sama keyakinan? Ayo. Nah, peraturan adalah, keyakinan adalah. Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan mungkin dibuat satu pihak. Satu pihak? Harus dipatuhi oleh pihak yang lain. Keyakinan berarti ada kerjasama. Iya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat bersama Bapak Ibu, ya, bukan hanya keinginan diri kita sendiri. Kita tuntut anak itu, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Nah, itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kita bekerja sama dengan muridnya. Berarti apa sih yang harus kita lakukan, gitu ya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Kemudian di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Di dalam ini juga harus kita ikutkan nilai-nilai tadi Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan helm untuk apa Bapak Ibu? Nilainya apa di situ? Supaya apa? Kalau kita menggunakan helm, ini contohnya untuk dilibatkan ke nilai. Kalau kita menggunakan helm ke kendaraan, kira-kira itu apa ya gitu? Lebih nyaman, Bapak? Kecelakaan, ya, itu nilainya keselamatan di situ Bapak Ibu. Kemudian membuang sampah di tempatnya,
keselamatan. Ya, ini peraturan-peraturan yang digunakan, menggunakan masker untuk apa? Untuk kesehatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kita harus sebutkan nilainya sekalian. Jangan kita hanya sekedar memerintah Bapak Ibu. Oh, kamu jangan datang terlambat. Kita sebutkan nilainya di situ. Karena datang terlambat itu tidak mencerminkan nilai apa. Nah, gitu ya. Di sini saya sudah membuat tentang contohnya hanya sebagai contoh Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas. Kalau bisa kesepakatan kelas yang kita buat itu dilarang menggunakan kata-kata perintah. Ya, dilarang menggunakan kata-kata perintah. Nanti mana tahu Bapak Ibu mau menempelkan keyakinan kelasnya di dalam ruangan, hindarkan kata-kata memerintah. Jadi ini saja buatnya Bu ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, gitu ya. Ini kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian kami murid yang sangat semangat belajar, peduli dengan teman-temannya. Hindari kata yang namanya memerintah Bapak Ibu. Sesuatu yang diperintahkan kadang-kadang bisa diterima, bisa tidak Bapak Ibu. Biarlah motivasi itu lahir di dalam diri anak didik itu sendiri. Oke. Kita skip. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini praktek ini Bapak Ibu bukan hanya kita gunakan di sekolah saja, bisa jadi untuk anak kita di rumah Bapak Ibu. Nah ya, suatu peristiwa yang banyak sekali terjadi di sekolah ini, ternyata kita juga harus perlu melihat kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kira-kira apa yang dibutuhkan anak tersebut? Untuk bertahan hidup perlu apa kita? Perlu? Iya, perlu makan. Kadang-kadang ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu dalam belajar di kelas. Anak itu murung, tidur aja kerjaannya. Kadang-kadang itu ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Misalnya belum sarapan pagi. Itu juga menjadi hambatan atau kendala. Yang sering terjadi berarti kebutuhan dia akan bertahan hidup itu belum seutuhnya terpenuhi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan kasih sayang dan rasa diterima? Mohon maaf sebelumnya mungkin anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 3 kadang-kadang ada yang broken home Bapak Ibu. Keluarga yang broken home. Di sini mungkin dia ingin kasih sayang dan rasa diterima oleh kawan-kawan atau lingkungannya, sehingga tingkah laku yang begitu luar biasa yang paling menonjol ditunjukkan aja tingkah laku yang pengen disayang, ada yang diadakan ininya tingkahnya gitu kan. Ternyata kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga harus perhatian Bapak Ibu terhadap anak didik kita. Kira-kira apa sih yang belum terpenuhi? Kemudian penguasaan, nanti kita akan masuk ke contohnya. Ya, penguasaan powernya. Sering nggak Bapak Ibu lihat anak kita ada yang badawa. Kalau aku di SMP Bapak Ibu, itu lagi lawan-lawannya tuh, ya kan? Lagi pubertas, bentar-bentar, aduh apa? Karena emosinya emang lagi menggebu-gebu. Ternyata kita harus lihat, ya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi daripada anak tersebut. Kalau masalah kebebasan atau penguasaannya, kemudian kesenangan juga, kesenangan ataupun fun, rasa senang gitu ya, mengejek-ejek kawan. Dengan mengejek kawan saya merasa sangat senang sekali karena menyakiti teman tersebut. Gitu. Sekarang saya akan mengangkat contohnya Bapak Ibu biar paham bagaimana kebutuhan dasar itu berjalan. Ya. Perilaku siswanya, memukul teman yang menghinanya, macam tadi saya bilang, macam siapa contohnya kemarin Angel sama siapa tahun lalu Bu? Sama anak bapak itu, ya kan? Itu kan hal yang sepele, itu karena memukul temannya, menghina. Ya di sini lebih Angel itu menghina si kawannya tadi itu. Ternyata kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi si Angel itu mungkin, ya, ini dia kekuasaan. Dia hebat, ya, karena dia melakukan itu berarti dia hebat.
Nah, dia merasa hebat, itu juga merupakan salah satu kebutuhannya. Kemudian pada siswanya, pertanyaan pada siswanya, apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Itu dia. Kemudian berikutnya, menyebarkan gosip tentang teman sekolah. Ini yang sering-sering terjadi, Bapak Ibu ya. Berarti kita harus tahu kebutuhan yang berusaha dipenuhi anak itu apa? Yaitu cinta dan kasih sayang. Rupanya yang sering bergosip-gosip di sini, itu yang ingin dipenuhi adalah ini dia cinta dan kasih sayang. Karena dengan dia menjalan-jalankan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka dengan dia. Ayolah kita berteman, ayolah. Gitu kan. Ini si fulan kalau. Jadi yang ingin dipenuhi itu adalah nilai kasih sayangnya, ya. Dan ini juga menjauhkan teman dari teman-teman yang lain. Ini senang, ya, senang bercanda. Itu cuma 3 saja yang harus saya berikan contohnya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, biar gak ngantuk ya. Kira-kira ada ide nggak? Siapa yang mau memimpin ice breakingnya? Ada ide? Ice breaking apa? Nggak ada. Ini susah bergerak ya karena bolanya gak ngantuk. Kita ambilnya ice breaking yang mudah-mudah aja, mentes konsentrasi aja ya Bapak Ibu ya. Oke, mau yang bergerak atau yang mau santai-santai saja? Ayo saya kembalikan pilihannya kepada Bapak Ibu. Kami laki-laki mau bergerak. Mau yang bergerak atau yang santai-santai saja Bapak Ibu? Nurus mau santai. Mau santai? Ya, ini kita coba yang santai aja dulu ya. Kalau cepat ditanggapi berarti bagus sekali konsentrasinya masih Bapak Ibu. Ya, kopi apa yang bisa dibikin dalam 3 detik? Ayo, kopi apa yang bisa dibikin dalam 3 detik? Bahkan 2 detik. Kopi itu salah Bu Nadia. Kopi? Iya, betul sekali. Kopi paste ya. Kemudian kemarin ada yang belum ya Bu Nadia, yang sudah diam ya Bu Nadia ya. Dia breakingnya sama Bu Nadia. Oke, cluenya sambung menyambung. Apa cluenya? Sambung menyambung. Iya, ini tes konsentrasi ya Bapak ya. Cluenya sambung menyambung. Ya, ada dapat cluenya. Oke. Hari ini saya ulang tahun Bapak Ibu. Kemudian Bu Muna memberikan hadiah ulang tahun kepada saya. Yang diberikan Bu Muna itu adalah bola. Kemudian Bu Muna kan banyak uang, dia berikan hadiah lain kepada saya. Kira-kira apa sih hadiah yang diberikan oleh Bu Muna kepada saya? Lapangan. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ulang. Oke, saya ulang. Hari ini saya berulang tahun. Kemudian salah satu teman saya, Bu Muna, memberikan hadiah kepada saya. Bu Muna memberikan hadiah bola. Karena Bu Muna banyak uang, dia memberikan satu lagi hadiah kepada saya. Kira-kira Bu Muna memberikan hadiah apa kepada saya? Sepatu bola. Tadi udah bola, sekarang sepatu bola lagi. Salah masih. Ayo, siapa yang ini? Ingat cluenya Bapak Ibu. Cluenya apa tadi? Sambut menyambung. Ayo Pak Jul. Apa Pak Jul? Apa itu? Iya, betul sekali. Karena kita kalau ada game yang demikian Bapak Ibu, kita harus fokus sama cluenya. Cluenya itu sambung menyambung. Tapi Bu Muna kan memberikan saya bola. Bola itu akhirannya apa? Jadi Bu Muna akan memberikan apple, apalagi ayam. Pokoknya gitu ya. Ya, itu hanya sekedar intermezzo saja atau SPG untuk mata konsentrasi ya. Nanti kalau saatnya mau yang bergerak SPG-nya boleh juga. Oke. Iya. Di sini sudah lega ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bu Devi udah aman belum? Udah ya. Di sini kita sambung ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ayo, coba
melakukan di sekolah? Ada. Kira-kira yang posisi mana yang ibu lakukan? Semua udah. Luar biasa ibu ya. Ada lagi? Bu, terus. Yang mana nih yang sering dilakukan antara 5 ini, Bu Nurus? Ketika gerbang sekali dengan anak didiknya, kira-kira yang mana? Menghukum dan teman. Menghukumkan teman. Iya, itu Pak Syukri. Iya, oke ya. Di sini ibu ada 5 posisi kontrol guru itu. Ya, ini yang betul-betul harus juga dipahami Bapak Ibu. Ada penghukum, ya, kemudian membuat merasa bersalah, ekspresinya saja ini coba lihat Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada sebagai teman. Ini posisi kita Bapak Ibu ya. Ini ingat bukan ini anak didik tapi posisi kita. Nah, yang manakah sering kita lakukan? Pemantau, apakah kita seorang guru pernah memantau-mantau saja? Nah, gitu ya. Atau ini sebagai manajer. Kita lihat ini ada sedikit kecil sekali tulisannya ya. Tapi kita juga harus melihat Bapak Ibu identitas gagalnya yang mana-mana saja. Kemudian identitas suksesnya termasuk yang mana? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, identitas gagal itu adalah penghukum. Kita menjadi penghukum itu ternyata itu adalah identitas gagal kita selaku guru Bapak Ibu. Nah, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Maksudnya anak itu merasa kasihan kepada kita. Ternyata itu juga efeknya luar biasa. Itu adalah bisa mengacu pada identitas gagal Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau seandainya penghukum itu nih menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk kamu, masukkan baju kamu itu ke dalam. Nah, itu ternyata juga termasuk penghukum. Itu dia, gurunya berbuat seperti itu. Sering ya, Pak, masukkan di dalam. Nah, itu kalau gurunya berbuat, ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ini guru sifatnya ceramah saja. Wah, kamu ada ibu. Nah, ini kalau nggak ini nggak bisa lagi kita dengan kekerasan karena kita membawa anak itu harus tersentuh dengan kita, ya, yaitu membuat rasa bersalah. Ternyata identitas itu gagal Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana gurunya berkata ya kalau seandainya menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas. Itu penghukum bisa kata-katanya. Ya, kemudian seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali nak. Nah, itu dia kalau mau bersalah. Sekarang kalau kita lihat di teman bagaimana? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kamu seperti ini, mengajak dia itu seperti teman kita. Masa Pak Syukri tadi bilang, ya teman ya, berarti mengajak dia, merangkul dia, sehingga dia bisa menjadi terbuka dengan kita. Ini di tengah-tengah sifatnya Bapak Ibu. Di tengah-tengah sifatnya. Kemudian pemantau, menghitung, mengukur tuh, apa rajin itu, tuh lihat lagi itu, apa tuh cekik. Nah, itu termasuk pemantau Bapak Ibu. Tapi yang identitas berhasil apa? Diri kita selaku guru itu adalah sebagai manajer. Manajer tidak dengan cara menghukum atau membuat siswa itu merasa bersalah, tetapi posisi yang sukses itu adalah posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ibu nggak usah bingung, nanti saya nampakkan videonya, contohnya bagaimana seorang guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman pemantau dan manajer. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian kalau muridnya berkata, kita juga harus lihat, kira-kira pernah nggak murid kita berkata demikian? Kalau saya kita ngomong, biarkan saja lah. Nah, nanti juga marah-marah lagi. Itu aja terjadi itu. Ibu tuh nanti dia daya itu dia nggak ada aja dia lalu ceramah-ceramah aja. Nah, itu ternyata itu dia hukumnya. Nah, itu anak muridnya berkata. Tapi kalau seandainya membuat rasa bersalah, itu pasti maaf ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, kita sekarang langsung masuk ke contohnya. Dengar Bapak Ibu? Dengar ya? Oke, di sini kita lihat posisi penghukum contohnya. Ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bangsa maklum aja nah. Oh dikancing. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya
apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai ke alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah contoh perbedaannya Bapak Ibu ya. Di sini kita bukan harus langsung merubah posisi kita menjadi seorang manajer, tetapi dengan melihat kondisi bolehlah sedikit-dikit Bapak Ibu, karena posisi manajer di sini adalah tidak menghukum, tapi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu bisa kembali, anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang luar biasa, ya. Oke. Nah, di sini kira-kira kalau seandainya ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu kita posisi diri kita sebagai apa, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali ya kepada kamu. Itu sebagai apa? Yang kita kontrol tadi itu? Penghukum? Ya, penghukum. Kemudian yang nomor 2, nanti kita lihat ya Ibu ya, benar atau enggaknya. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kita sebagai apa Rasulullah? Kalau seandainya kita sering berucap demikian, kira-kira penghukum kah, pemantau kah, teman, atau bahkan manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa? Pemantau. Ayolah, lakukan demi ibu, teman. Apa sih yang kamu mau dapatkan? Stiker bintang hari ini? Nah, gitu. Betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Nggak ada penghargaan Ibu. 5 posisi kontrol tadi, pemantau, teman, membuat merasa bersalah. Nah, kemudian manajer dan juga teman. Teman ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kita lihat yang benarnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang lain merasa bersalah karena intonasinya tadi. Ya seolah-olah anak murid itu hibah terhadap kita ya Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah becus ataupun tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kita itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan ini demi ibu. Ayo sapu. Ayolah demi ibu. Nah, itu kan nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, sayang kamu sama ibu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer, dan kamu selalu paling terakhir. Ya, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Oke. Ini satu materi lagi ya. Nah, bertahan sedikit lagi Bapak Ibu yang udah ngantuk. Hah? Ya, sedikit lagi Bapak Ibu ya, yaitu segitiga restitusi. Ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, tadi kan kita misalnya memilih manajer ya Bapak Ibu ya. Untuk memilih manajer itu kita perlu ini Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menjalankan manajer itu selaku diri kita sebagai manajer. Perlu ini dia, segitiga restitusi. Restitusi itu adalah pembayaran kembali Bapak Ibu. Pembayaran kembali. Dan penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, itu dia restitusi.
Yang mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, berarti kita tidak menghukum di situ Bapak Ibu. Restitusi ini bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan kita membuat anak itu merasa bersalah, ya jangan kita lakukan anak itu nanti kalau kita buat sebagai teman, boleh juga sebagai teman pasti tidak lari ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga harus melihat kondisi anaknya. Ada anak-anak itu kalau kita ajak sebagai teman dia tambah naik di atas kepala kita, ya. Nah itu kita baca kondisinya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi ini dalam bagian manajer, ya, belajar dari kesalahan. Dengan kita menerapkan restitusi ini berarti anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan dan bukan menebus kesalahan. Nah ini kan ya, kalau seandainya restitusi itu adalah belajar dari kesalahan dan bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan dan bukan memaksa. Jadi ibu sudah lihat posisi manajer itu berarti ibu itu menawarkan pilihan-pilihan kepada anaknya, ya, bukan untuk memaksa. Nah, ya Bapak Ibu, kemudian di sini restitusi diri itu adalah cara terbaik untuk menuntun melihat ke dalam diri anak didik. Nah, ini ya. Kemudian berfokus pada solusi, bukan hanya berhenti di situ saja, tapi berfokus pada solusi. Ini dia. Sedikit lagi Pak ya, saya harus ini kan jangan sepotong-potong. Nanti bagaimana solusinya? Sedikit lagi. Di sini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini perlu sekali Bapak Ibu pahami Bapak. Ya, segitiga itu adalah menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Ketika anak itu berbuat salah, yang kita lakukan seorang guru adalah menstabilkan kembali identitasnya. Kira-kira kata-katanya itu apa yang kita ucapkan? Yaitu setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, itu dia cara yang pertama yang harus kita lakukan ketika anak kita membuat kesalahan. Jangan langsung kita menghukum. Nah, tapi berikan dia seperti ini, kata-kata seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah salah melakukan hal itu. Itu dia menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita ke sini Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Jangan langsung menghadik dia. Jangan langsung memvonis dia. Ya, apa yang kita katakan? Kamu tentu punya alasan kan dalam melakukan itu. Nah, pasti dia bilang, iyalah Bu, masa sih saya lakukan itu nggak ada alasan? Nah, berarti kita stabilkan dulu, ya, validasi dulu yang salah itu. Nah, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Nah, baru setelah kita memvalidasi tindakan dia yang salah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, perbuatan kamu nggak salah, tapi ibu bersyukur ya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, nanti jangan sampai, mau melakukan ini, apa yang kamu lakukan sama dia? Nah, itu apa yang rusak tuh? Nah, kita harus memiliki paham ini Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah anak tadi itu, kasus-kasus anak itu cukup banyak kasus-kasus anak yang terjadi di sekolah ini. Kita harus menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang terakhirnya baru kita menanamkan keyakinan. Nah, yang tadi itu keyakinan jelas yang sudah kita sepakati. Nah, dengan kata-katanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakatinya, gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti saya ada berikan contohnya Bapak biar nggak bingung. Nah, ini dia. Gurunya berkata ya, contoh gurunya berkata kalau saat kita menyelesaikan suatu kasus Bapak Ibu, kita pertama menstabilkan dulu identitas anak itu. Apa perkataan kita? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, pernah? Ya, nggak apa-apa, gitu. Kita stabilkan dulu, karena dia lagi emosi misalnya, apalagi bertengkar ya Bapak Ibu ya, bertengkar itu lagi emosi itu. Kita panggil dulu, kita panggil muridnya itu nggak boleh berduaan langsung, itu nggak selesai masalahnya Bapak Ibu. Kita harus panggil anak didik kita itu dengan cara terpisah. Nah, yang terpisah itu adalah orang yang mulai duluan Bapak Ibu. Berarti buatlah salah
Kata-katanya apa Pak? Validasi tidak yang salah itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, kita validasi dulu perbuatan dia itu. Nah, ya, tapi kamu tidak melakukannya, gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berarti kita iyakan dulu Bapak Ibu. Misalnya dia kan berkata tuh, kamu tidak salah kok melakukan itu. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama kok. Nah, gitu ya. Biar emosi dia stabil dulu Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Kemudian nanti baru kita mulai sedikit-sedikit memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak itu. Dan yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Setelah dia reda emosinya, sudah ada pengakuan stabil identitas, barulah kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgari. Contohnya tadi kalau bertengkar ya kan, itu apa sih? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa? Nanti kita kembalikan keyakinan kelas itu. Misalnya tadi kalau kamu bertengkar kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar? Nah, gitu. Oh, itu Bu, menghargai Bu, gitu kan? Oh ya, kalau seandainya tidak kalau seandainya menghargai teman itu penting tidak untuk kamu? Nah, itu munculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya sudah pernah mempraktikkan 2 kasus Bapak Ibu di sekolah ini. Ini adalah merupakan juga salah satu tugas saya Bapak, ya, mempraktekkan. Nah, ini saya ambil siswanya Salwa 1, kemudian ini Muti 1. Saya mengangkat 2 kasus Bapak Ibu. Kalau si Salwa ini bertengkar dengan temannya, ya. Kemudian kalau ini saya mengangkat kasus yaitu datang terlambat. Saya sudah berusaha untuk menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau dalam realnya saya belum temui siswa yang bertengkar. Nanti insya Allah kalau saatnya ada, saya akan berusaha untuk berbagi praktik baiknya untuk menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Di sini ada videonya, tapi saya nggak ini kan Bapak Ibu ya, karena saya masih belajar membuat video-video daripada restitusi ini Bapak Ibu. Dari paparan presentasi saya atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Namun sebelum di sini saya tutup Bapak Ibu, adakah yang mau memberikan pertanyaan? Adakah yang mau memberikan pertanyaan Bapak Ibu? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya sekali lagi terima kasih karena telah mendengarkan yang paparan tentang budaya positif di sekolah ya Pak Syukri ya. Di sini saya ambil kesimpulannya Pak Syukri, masalah pemantauan
tadi Pak Syukri, ada remote dari kontrol, itu kita bisa sesuaikan saja Pak Syukri dengan kondisi lingkungan kita Pak Syukri ya. Oke, tadi Bu Aja mau bertanya. Oke, silakan Bu. Nah, terima kasih. Pada dasarnya pertanyaan saya sudah dijawab karena dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling bagus di sana, yang paling sukses gurunya adalah posisi manajer. Jadi seorang guru itu harus menggali kembali apa kesalahan anak, bagaimana cara mengatasinya. Anak itu harus punya solusi dari dirinya sendiri supaya perubahan itu ada dalam dirinya sendiri. Perubahan yang datang langsung intrinsik tadi itu, bukan ekstrinsik dari luar, bukan eksternal, tapi internalnya. Tadi saya mau bertanya bagaimana menyesuaikannya dengan keadaan di lingkungan. Apakah kita harus tetap melaksanakan posisi kontrol manager tadi itu? Tapi barusan sudah dijawab bahwa harus kita sesuaikan dengan keadaan kita. Karena mungkin anak-anak kita dengan anak yang ada di sekolah lain atau di kota berbeda karakternya, sangat berbeda. Anak di sini mungkin kita berikan soal belum tentu dibaca. Kalau ada option pilihan A, B, C, D, itu saja terus yang dipilih. Sementara mungkin anak yang lain tidak seperti itu. Jadi adalah stunning-stunningnya guru itu, lepaslah nanti dari kontrol manajer itu. Mungkin larilah ke penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu mungkin larinya ke sana nantinya. Karena memang tidak sanggup lagi mungkin membendung emosi yang sudah meletup dari karakter siswa kita. Dan semoga kedepannya akan lebih baik, karakter siswa kita lebih terjaga, kitanya juga mampu meredam emosi supaya posisi kontrol manajer itu kita miliki atau dimiliki oleh semua guru yang ada di sini, terkhusus guru kita Ibu Rati Diana yang sedang menjalani masa CGP-nya. Itu saja Bu, terima kasih. Oh iya, jawab. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatannya. Yang pertanyaan kami ini mungkin pertanyaan yang agak perlu pembuktian. Setelah kami simakkan semua dari ini semua, bukan bagus lagi, memang harus diyakini. Tapi pertanyaan kami, ketika ini sudah kita dapatkan, adakah cara-cara lain untuk mengaplikasikan ke tingkat anak-anak? Karena kita guru manusia biasa, yang lihat hal demikian pasti ini kita hanya mempunyai ilmu saja, tapi mengaplikasinya susah. Dalam hal ini, yang pertanyaan kami, cara mengaplikasikan yang itu nanti, cara menerapkan pada siswa-siswi kita, terutama pada guru-guru, contoh dan dia masih juga marah dengan si empus. Ya itu pertanyaannya bahwa singkat saja, bagaimana cara kita mengadopsi yang tadi untuk siswa. Terima kasih. Iya, jawab dulu satu-satu boleh. Oke, terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti kalau seandainya saya tidak bisa jawab, saya akan lupakan kepada Pak Heri ya. Jadi di sini Ibu tadi Bu Aja bilang seharusnya kita seharusnya kita posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga harus menyesuaikan kondisi. Namun di sini Bapak Ibu, karena kan sudah saya beritahu pemahaman budaya positif itu yang bagusnya bagaimana, alangkah baiknya walaupun ya tidak langsung terjun gitu ya, tidak langsung melompat, tapi karena kita sudah mengetahuinya, alangkah baiknya sedikit demi sedikit kita tinggalkan sesuatu hal yang tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu demi kemajuan kita bersama gitu ya. Karena posisinya ini adalah ilmu yang kita dapat yang orang lain juga terapkan. Bagaimanapun kita juga harus bisa bersaing dengan dunia yang orang lain lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Syukri, bagaimana sih kita menerapkan alternatif lain karena melihat kondisi lingkungan kita ya Bapak ya. Posisinya ya,
Posisinya seperti ini Bapak, saya kan sendiri kan sedang melakukan pendidikan Bapak. Saya sendiri dan Bu Syukrina juga teman saya. Kami ini tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Yayan tidak bisa bergerak tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Kita sama-sama Bapak Ibu, karena kan seperti Bapak bilang tadi, kita manusia memiliki kekurangan. Saya mengikut CGP ini jujur Bapak Ibu, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya memberanikan diri untuk terus meningkatkan kompetensi saya selaku seorang guru. Makanya Bapak, saya pribadi sendiri sangat perlu sekali dengan Bapak untuk sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan ya kualitas sekolah kita, karena ini tempat kita mencari rezeki. Walaupun saya adalah masih honor Bapak, tapi saya sangat berharga, saya sangat membutuhkan sekolah ini. Jadi marilah sama-sama kita berkolaborasi ya Bapak Syukri ya, supaya walaupun kita belum tahap ke manajer, dengan kerjasama yang bagus, saling bergandengan tangan, yakinlah ya apa yang ingin kita capai akan segera tercapai Bapak Ibu. Amin ya. Oke, cuma itu. Bu Nadia mau bertanya? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, jadi siswa di sini sering yang terlambat. Jika disuruh pulang pun masih ada yang terlambat. Yang ingin saya tanyakan, hukuman atau disiplin positif seperti apa yang bisa kita terapkan sehingga siswa tersebut tidak terlambat lagi. Terima kasih. Oke, pertanyaan ini saya boleh nggak minta tolong kepada Pak Eri untuk bantu menjawab ya Pak Eri ya, karena kondisi di sekolah kita Pak Eri walaupun sudah dilarang bahwa bahkan sampai beberapa kali ya peraturan itu dirubah dari datangnya jam 7.30 dan jam 7.30 sekarang udah dengar mau jam 8 kita izinkan anak-anak ke sini ya kan. Peraturan itu berubah-ubah, tahu nggak kenapa? Karena tidak tahu lagi sudah waktu jalannya apa yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu Nadia ya ini ya. Siapa yang mau menjawab, tolong bantu sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab. Peraturan itu kita yang membuat, tapi disepakati oleh wali murid dari kelas 1 sampai kelas 3. Akan tetapi masih tetap ada murid kita yang memang melakukan pelanggaran itu berulang-ulang, bahkan setiap hari dengan nama yang sama. Akan tetapi mungkin kita terus menggali kesalahan kita. Kita juga belum bekerja maksimal karena kita belum mencatatnya setiap hari. Seterusnya setelah 3 hari belum kita kabari kembali orang tuanya. Selama ini kita hanya meminta anak itu untuk pulang, akan tetapi boleh kembali belajar dengan catatan anak itu membawa walinya diantarkan ke sekolah. Tapi kita belum melakukan tindak lanjut setelah itu. Apa salahnya mulai sudah diapakan dari minggu kemarin kita catat dulu 3 hari langsung kita kabari orang tuanya. Dan di sini juga kita punya kendala sedikit bahwa kerjasama antara kita dengan orang tua itu belum maksimal. Orang tua yang kita undang 100 hanya datang 25 orang, hanya datang 35 orang. Jadi kita juga tidak bisa bekerja sesuai yang kita inginkan, sama seperti yang Miss Ratih katakan tadi itu, tanpa adanya kita Miss Ratih juga tidak bisa mencapai CGP-nya sesuai seperti harapannya. Kita juga sama, tanpa adanya kerjasama yang solid dengan wali murid, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya diserahkan anak kita dari jam 8 sampai jam 2, sementara selebihnya nanti urusan orang tua. Kalau ada kerjasama, insya Allah yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu akan berhasil. Itu saja mungkin Bu Nadia. Bagaimana Bu Nadia sudah mewakili ya? Ya, baiklah Bapak Ibu semua, tidak terasa kita berdiskusinya sudah 1 jam lebih ya. Ini beribu-ribu terima kasih karena telah mau sudi membantu saya Bapak Ibu untuk menyelesaikan salah
satu tugas saya yaitu aksi nyata. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.